حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, masih di dalam yaitu syarah akidah al-wasithiyah kita. Wal hikmatu wad'ul asya mawadhi'iha. Wad'ul asya mawadhi'aha. Hikmah itu adalah meletakkan perkara-perkara pada tempat-tempatnya. Aslinya fi mawadhi'iha, tapi kemudian dia mansub bi naz'il khafid, menjadi mansub mawadhi'aha karena khafidnya yaitu fi-nya dihilangkan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi al-Madarij, Madarijus Salikin, yaitu yang kedua muka surat 478, al-hikmah hikmatan ilmiyatun wa alamiyah. Hikmah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hikmah yang bersifat ilmiah, yaitu dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan. Yang kedua adalah amaliyah, yaitu dari sisi amalan atau perbuatan. Fal ilmiyah al-ittila ala bawatinil asya. Hikmah yang dia itu bersifat ilmiah, yaitu pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari berbagai macam perkara. Bawatinil asya, yaitu kedalaman atau bagian dalam atau rahasia dari berbagai macam perkara. Itu hikmah yang bersifat ilmiah. Makanya seseorang dikatakan hakim karena dia itu memiliki pengetahuan yang sangat mendalam. Dikatakan hakim, makanya dia mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya karena dia tahu rahasia dari perkara tersebut. Kenapa ini ditempatkan demikian, kenapa yang itu demikian? Karena pengetahuannya sangat rinci, sangat terperinci. Wa ma'rifatu irtibatil asbab bimusabbabatiha, dan pengetahuan tentang keterkaitan antara sebab-sebab dengan akibat-akibatnya. Makanya dia meletakkan pada tempatnya. Ini diletakkan demikian agar terjadi keselarasan. Yang ini diletakkan demikian, jangan di situ karena nanti akan terjadi kekacauan. Tapi dia di sini. Keterkaitan antara sebab dengan akibatnya. Khalqan wa amra, dari sisi penciptaan dan dari sisi perintah. Untuk makhluk saja Allah Ta'ala memberikan hikmah. Nabi Muhammad SAW diberi hikmah, Nabi Musa diberi hikmah, juga Nabi Yusuf diberi hikmah, para nabi diberi hikmah, para ulama juga diberi hikmah sesuai dengan kadarnya. Apalagi sang pembuat dan pemberi hikmah yaitu Allah Ta'ala. Tentunya dia paling mengetahui segala perkara. Hikmah itu ada dua. Dari sisi hikmah sifat Allah, maka dia bukan makhluk. Yang kedua adalah hikmah dari sisi makhluk, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada para makhluk itu. Maka dia adalah makhluk juga. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dan diberikan kepada makhluk. Makanya kita tadi bilang membuat hikmah. Ilmunya Allah bukan makhluk, tapi ilmunya makhluk itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, diberikan Allah kepada dia. Sebagaimana rahmat yang menjadi sifat Allah, dia adalah sifat Allah, bukan makhluk. Tapi rahmat ciptaan Allah yang diberikan kepada makhluk, diletakkan di dalam hati-hati mereka, itu adalah makhluk. Tayyib, qadran wa syar'a, ini sama juga, yaitu dari sisi takdir dan dari sisi syariat. Tayyib. Wal amaliyah, yang kedua adalah hikmah yang bersifat amaliyah. Ini tadi masing-masing baris kalau diperinci ini sangat terperinci, tapi kita tidak perlu membahas itu. Yang sifatnya amaliyah yaitu perbuatan wad'u syai' fi maudhi'ih. Dan ini yaitu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini setelah apa? Setelah pengetahuannya lengkap, maka dia meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi setelah ilmiah baru amaliyah. Kenapa? Karena al-ilmu qaidun lil amal. Ilmu itu adalah pemimpin untuk amalan.
Makanya ilmu dulu baru kemudian pengamalannya. Maka kemudian dia meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Makanya tidak ada alasan untuk seorang hamba itu mengkritik atau mencela hukum Allah, karena hukum Allah adalah hukum yang datang dari Al-Hakimul Alim, Maha penuh hikmah dan Maha mengetahui. Seandainya Allah Ta'ala hanya mengatakan Al-Hakim, itu cukup menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah ilmunya sempurna. Apalagi Allah Ta'ala menambahkan Al-Hakimul Alim, pengetahuannya sempurna. Tetapi tetap saja ada di antara makhluk-makhluk yang kafir, yang dia itu menentang akan ilmu Allah Ta'ala dan mengkritik hukum-hukum Allah Ta'ala, mengatakan oh ini tidak benar dan sebagainya, padahal dia yang sangat keliru dan dia yang sangat bodoh. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa hikmatuhu subhanahu sifatun qaimatun bih. Hikmah Allah Subhanahu itu adalah sifat yang selalu dia itu ada pada zatnya Allah, menempel pada zatnya Allah. Kasairi sifati, seperti sifat-sifat Allah, tidak mungkin terpisahkan. Tidak mungkin sifat itu terpisah dari zatnya. Min sam'ihi wa basarihi, yaitu berupa pendengarannya, penglihatannya, wa ilmihi, ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, kemampuan Allah, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Wahia tangqasimu ila qismain. Hikmah Allah terbagi menjadi dua macam. Ihdaha hikmatun fi khalqih. Yang pertama adalah hikmah di dalam yaitu di dalam penciptaannya. Karena memang khalq itu ada dua macam, yaitu maksudnya adalah makhluk, ataukah khalq itu maksudnya adalah masdar, yaitu penciptaan. Dua-duanya mungkin. Maka kita lihat sekilas ini tadi, kembali kepada apa? Penciptaan, yaitu masdar. Wahya nau'an. Dan hikmah ini ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, ihkamu hadzal khalq, yaitu pemantapan penciptaan tadi. Oh, seperti kalau yang pertama ini makhluk. Wa ijaduhu, dan mengadakannya, yaitu diadakannya makhluk tersebut. Fi ghayatil ihkami wal itqan, ada di puncak kemantapan. Sama, ihkam dan itqan maknanya sama. Allah dalam menciptakan sesuatu selalu di puncak kemantapan untuk jenis makhluk yang dia ciptakan tadi. Langit diciptakan dengan pola yang semacam itu, dengan mantapnya. Demikian pula bumi diciptakan sedemikian mantapnya. Gajah sedemikian mantapnya diciptakan semacam itu. Semut juga demikian. Bukan berarti tapi semut dengan gajah, jelas semut itu lebih lemah. Bukan itu yang diinginkan. Bukan berarti oh ini ciptaannya cacat. Bukan begitu. Tapi untuk jenis ini sudah diberi kelengkapan-kelengkapan yang sesuai untuk dia. Semut memang lemah, memang kecil, tetapi apa? Dia mampu mengangkat 10 kali berat badan dia. Kalau gajah mana mampu mengangkut 10 kali berat badan gajah sendiri. Tidak mampu. Dan semut mampu apa? Merayap di dinding. Gajah tidak mampu. Tapi gajah mampu apa? Mampu mencabut pokok-pokok kelapa, pokok nyok itu. Nah, semut mana mampu, tapi dia mampu untuk apa? Untuk menembus pokok kelapa itu dan bersarang di dalamnya. Jadi masing-masing sesuai dengan sifatnya dan masing-masing telah diberi kemantapan oleh Allah di bidangnya. Kalau dibalik maka akan terjadi kekacauan. Semut dikasih belalai gajah, nggak mampu dia. Gimana mau bawa belalai gajah? Gajah kalau dikasih kaki semut, dia akan pusing sendiri, tidak mampu untuk bergerak seperti yang dia perlukan. Masing-masing sesuai keperluan dia. Baik, ini yang dimaksudkan. Walaupun demikian pula manusia, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ini adalah makhluk yang terbaik dan paling indah. Walaupun tentunya dia memiliki kekurangan-kekurangan dari sisi apa? Tidaklah dia itu sekuat gajah, tidaklah dia itu sekuat harimau, tidak mampu dia terbang dengan anggota badannya sendiri seperti burung. Tetapi dari sisi jenisnya dia adalah makhluk yang paling lengkap dan paling mampu, dan dia dengan akalnya mampu mengungguli seluruh binatang. Makanya dia yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini dan mengatur semuanya. Itu sebagai apa? Sebagai ciptaan yang sangat indah, dan nanti akan dibahas insya Allah di dalam tafsir surat Az-Zariyat. Walaupun
Allah Ta'ala terkadang menciptakan di antara manusia itu ada jenis yang cacat. Cacat matanya, cacat hidungnya, cacat telinganya, cacat tangannya. Untuk bukan menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah itu cacat, tetapi menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Kalau Dia ingin memberikan kesempurnaan, maka diberi kesempurnaan. Kalau Dia ingin mengurangi, maka Dia mengurangi. Tujuannya adalah para hamba itu agar dia bersyukur. Oh, kalau Allah menghendaki saya itu lahir dalam keadaan cacat seperti saudara saya yang itu, maka dia pun bersyukur. Karena apa? Bukanlah ketika kita ini sebelum lahir kita yang merancang, anak saya tangannya begini, saya bulunya begini, saya warnanya begini. Bukan kita yang merancang, tapi benar-benar Allah lah yang menciptakan itu dan mengatur itu. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa demikian dan demikian? Al-Muhim, kesimpulannya adalah setiap apa yang Allah ciptakan dari sisi jenisnya, maka itu adalah di puncak kemantapan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang kedua, asani suduruhu, yaitu datangnya penciptaan tadi li ajli ghayatin mahmudah, yaitu dia dalam rangka tujuan yang terpuji, matlubatun lahu subhanah, yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Tidak seperti ucapan sebagian ucapan orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah dan Jabriyah, sama sekali apa? Tidak ada hikmahnya. Bahkan ada hikmahnya, ada tujuan yang terpuji, dan memang Allah menginginkan itu. Bukan Allah Ta'ala terpaksa harus membuat begini dan begitu. Tayyib. Wa hikmatin azimah, dan demi hikmah yang agung, yastahiqu alaihal hamd, yang dengan itu Allah Ta'ala berhak untuk dipuji. Sebagaimana ucapan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga di dalam pergantian antara malam dan siang, itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring di sisi sebelah, barangkali sebelah kanan atau sebelah kiri, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa yang mereka ucapkan setelah memikirkan itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Engkau terlalu suci untuk menciptakan sesuatu itu sekedar main-main saja. Pasti ada hikmah yang besar. Maka ketika dia tahu bahwasanya hikmahnya adalah apa? Agar manusia itu beribadah kepada Allah, dan makhluk-makhluk yang lain diciptakan untuk mendukung peribadatan tadi. Dan ibadah itu akan ada pertanggungjawabannya. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir dan akan diganti dengan hari keadilan dan hari pengadilan. Makanya dia mengatakan faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksaan neraka. Karena itu pasti akan ada. Alam semesta ini tidak hanya bergulir kemudian kembali kepada bentuk asalnya semula dan mengulang lagi, bukan. Dia ada ujung akhirnya dan dia nanti akan masuk kepada hari pertanggungjawaban. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di awal-awal kitab Madarijus Salikin, bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini ujung-ujungnya adalah untuk mengingatkan manusia akan tugas mereka, dan tugas itu tidak akan disia-siakan, akan ada apa? Pembagian marka dari amalan mereka itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka setelah memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Karena itulah Allah Ta'ala layak untuk dipuji, dan memang Dia yang berhak untuk dipuji. Segala sesuatunya telah diatur dengan apa? Hikmah yang paling besar untuk mencapai apa? Mencapai tujuan akhir, yaitu di hari kiamat nanti. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.